Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Heri Resdiani, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Wonosobo. Saya mengajar di instansi SD Negeri 8 Wonosobo. Sekarang saya sedang bersama teman sejawat saya. Beliau bernama Ibu Ega Chania. Beliau adalah PNS termuda di SD kami. Beliau multi talent. Beliau pernah menjadi peserta Mas Mbak Wonosobo tahun 2021 dan sekarang beliau menyandang sebagai Duta Wisata Kabupaten Wonosobo. Beliau juga sekarang mengampu di kelas 6. Baiklah, saya akan perkenalkan. Assalamualaikum, Bu Chania. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa juga. Ngomong-ngomong di sini kita akan berbincang-bincang mengenai pra-observasi, ya, siap ya. Ibu, dalam sebelum kita memulai observasi di kelas, ini mau ada bincang-bincang ini, Bu. Siap ya. Bincang-bincangnya, Ibu telah membuat RPP itu tujuannya apa saja? Tujuan pembelajaran yang akan diampu nanti? Ya, tujuan pembelajarannya nanti ada teks eksplanasi berarti dengan membaca sebuah buku, terus nanti siswa akan membuat teks eksplanasi. Kemudian nantinya juga anak-anak akan mengamati sebuah video, terus mereka akan mendeskripsikan tokoh dan tokoh Itu. Jadi tujuannya adalah teks eksplanasi, kemudian mendeskripsikan tokoh. Oke. Nah, terus yang Ibu ambil itu metodenya apa yang? Metodenya tanya jawab, terus diskusi, ada kemudian ceramah, terus ada mengamati video, berarti observasi juga ya Bu. Gitu ya. Jadi metodenya itu ada ceramah, terus ada observasi, ada video juga. Itu sudah masuk ke dalam berdiferensiasi ya Ibu ya. ada begitu ya. Betul. Terus model pembelajarannya? Model pembelajarannya nanti kalau kami learning, kalau pendekatannya ada aspek psikological, pedagogical, analitik konten. Komplit sekali ya. Wah, hebat. Nanti saya penasaran juga akan menyaksikan Ibu mengajar itu seperti apa yang menginspirasi saya. Terus Ibu, strategi apa yang ingin dipersiapkan besok itu strategi pembelajarannya? Strategi pembelajarannya itu kooperatif juga, artinya nanti siswa ada kolaborasi dengan temannya untuk belajar, kemudian untuk strategi yang saya lakukan untuk besok, pastinya saya harus persiapkan lebih dahulu ya Bu ya. Kemudian saya akan membuat RPP yang maksimal, kemudian saya akan melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Bagus sekali strategi yang akan dilakukan Bu Chania, udah begitu komplit itu ya. Terus nanti kira-kira saya ini bisa untuk mengamati di bagian mana? Mengamatinya di bagian metode sama strategi. Oke, saya besok ya di bagian metode dan strategi. Baiklah. Terus nanti Ibu akan mengembangkan di bagian mana setelah saya mengamati yang akan dikembangkan itu? Kaitannya sama kepribadian murid, karena sampai saat ini saya juga masih belajar untuk memahami murid karena dari sosialnya, emosionalnya, kemudian dari cara mereka untuk belajar. Nah itu tuh nanti saya belajar dengan Bu Heri juga nanti untuk mengembangkan kemampuan mengetahui karakteristik murid. Jadi ini ya menjurus ke profil pelajar Pancasila. Ya bagus sekali itu. Semuanya sudah dipersiapkan Bu Chania dengan tadi tujuan pembelajaran sampai ke metode, model, strategi. Terus harapan dari observasi kita hari ini itu harapannya apa misalnya Bu Chania? Jadi karena ada pra observasi ini, pastinya saya juga akan mengetahui nanti harusnya seperti apa, karena tadi sudah dikerucutkan di buku untuk mana yang dinilai, jadi nanti saya akan mengoptimalkan bagian yang dinilai itu agar menjadi maksimal. Iya, baik sekali. Ini saya jadi penasaran nih besok seperti apa. Jadi itu penasaran ingin melihat Bu Chania itu mengajarnya. Itu pasti ini ya kalau melihat dari rangkaian tadi yang diutarakan disampaikan itu sepertinya menarik sekali ya. Semoga dapat menginspirasi saya, menginspirasi teman-teman semuanya. Mungkin bincang-bincang hari ini dulu, besok ketemu lagi. Ini akan dilakukan kapan ini? Besok berarti Besok hari Selasa. Baiklah, saya mohon izin besok untuk melihat pembelajaran Bu Chania, mungkin akan menjadi inspirasi saya juga dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa kembali besok. Demikian wawancara yang telah kami lakukan sebelum observasi dimulai. Semoga besok dalam pelaksanaan supervisi akademik di kelas 6 dapat berjalan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah
Diizinkan? Terima kasih. Nanti Bu Guru mengamati untuk ikut belajar dengan kalian. Kalian fokus kepada bacanya, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kamu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 6? Hebat, inspiratif, berkarakter. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Alasannya adalah Sakit. tadi sudah ibu konfirmasi juga kalau sakit. Kemudian sebelum mulai pelajaran, silakan kalian rapikan pakaian kalian terlebih dahulu. Pakaiannya dirapikan. Sudah rapi? Oke, dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Setelah kalian bajunya rapi, maka rapikan dulu meja kalian. Pastikan sudah lurus dengan temannya. Oke, jika sudah lurus, kemudian silakan keluarkan bukunya, keluarkan buku dan alat tulisnya. Baik, kita sepakati ya. Ini kita nanti akan belajar tema 3 tema 2. Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu dengan salah satu anak di sini membaca kesepakatan kelas tadi untuk mengingatkan kita bersama kesepakatan yang sudah kita buat. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau membacakan salah satu saja? Salah satu saja? Ya, siapa? Oke, Nabiga. Silakan Nabiga. Nabiga silakan maju aja. Oke. Nanti kalau sudah dibaca satu, silakan ucapkan siap kayak gitu ya. Ayo Nabiga. Oke, terima kasih Nabiga. Tadi sudah siap ya? Sudah siap untuk belajar. Lanjut. Sebelumnya, silakan kalian keluarkan HP-nya terlebih dahulu. Pakai HP-nya. Dicari kalau yang nggak bawa HP, silakan biasa sama temennya. Apa yang udah buku kalian? Silakan keluarkan HP-nya, kemudian cari Mentico. Menti.com. Menti.com sudah. Kemudian tuliskan PIN-nya. Menti.com. Gimana? Oh iya, Menti.com. Yang atas media dulu. Kodenya. Menti.com. Kodenya 6324 6324 6324 0737 6324 0737. Sudah? Nanti ya, silakan kalian scale ya. Scale itu di landing. Nah, ini semakin ke kanan dari kalian semakin sehat dan semakin semangat semakin baik ya. Ayo silakan di drag ya, di scale dulu. Kalau sudah di submit. Ya, 6324 0737. Oke, sudah ada yang masuk. Ya. Gak harus ini ya, sesuai dengan keadaan kalian. Misalkan kalian lagi kurangnya badan, lagi pilek. Nah, berarti kalian bisa sehatnya mungkin di angka 3 atau di angka 4 biasanya. Seinginnya kalian. Baru ada 3 partisipan. Silakan yang lain. Kalau bagi yang nggak bawa HP, silakan kalian boleh tulis ya sehatnya. Rankingnya berapa? 3, 2, 1, 5, 10. Oke. 1 menit lagi ya. Iya, kalau di submit aja akan keluar. Oke, ini adalah 12 partisipan 14. Ya, kalau sudah. Oke, kalau sudah submit, dimasukkan lagi HP-nya. Kalau sudah submit, dimasukkan lagi HP-nya. Itu ada yang lain sudah submit ya. Sudah cukup? Sudah ya? Oke, terima kasih. Ini berarti ada yang sehatnya 4,4 ya. Alhamdulillah kasih yang semuanya. Kemudian semangatnya 4,2. Semoga nanti semua pembelajaran nanti semangatnya juga 5. Jadi mentok kemudian bagiannya 4,2. Terima kasih. Selanjutnya
ingin sampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita membaca LKS tema 3, halaman 37 yang berjudul John Lebih Bayer, penemu televisi yang patah menyerah setelah didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca terkait manfaat penggunaan televisi dengan tepat. Yang kedua, dengan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dalam berbagai bentuk kasih pengelompokan dapat berupa puisi, lagu, gambar, benda tiga dimensi, gerak tari, desain grafis dan lain sebagainya dengan tepat. Kemudian setelah membaca dan diskusi peserta didik mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangkaian modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dengan lain. Jadi kalian sudah mendapatkan gambarannya ya. Nanti ada kegiatan mengerjakan LKS itu, kemudian ada kegiatan diskusi di mana kalian nanti akan dibebaskan untuk memilih mana hasil produk yang kalian buat berdasarkan kesepakatan kelompok ya. Kemudian yang terakhir nanti dipresentasikan. Nah setelah itu silakan kalian keluarkan LKS yang lebih dahulu. LKS yang ketiga. Oh ya saya bagi. Bagi dulu. Ya sambil dibagi, ibu mau nanya. Kita lihat di sini ada teknologi ya, karena penemuannya nanti ada teknologi yang paling mudah kalau kita belajar malam-malam yang kita butuhkan itu apa? Lampu. Fungsi lampu itu untuk apa? Untuk menerangi, benar menerangi, kemudian untuk pencahayaan, benar banget. Dengan adanya lampu, kira-kira gimana tuh? Kira-kira kerjaan akan jadi lebih mudah, lebih terang dan lain sebagainya ya. Nah, adakah yang tahu siapa pencipta lampu? Ada yang bisa jawab? Oke, Nadia. Thomas Alva Edison benar banget. Kemudian, ya, oke. Kemudian kalau penemu listrik, jadi lampu itu tuh pasti ada listriknya ya. Nah, siapa penemu listrik? Selain itu, Nikola Tesla bisa. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Siapa? Yes, Michael Faraday ya. Jadi sebenarnya penemu itu banyak banget. Begitu pun nanti televisi itu penemunya banyak banget. Gak cuma John Logie Baird itu gak cuma itu. Jadi karena biasanya penemu itu saling menyesuaikan apa yang sudah ada. Oke, gimana? Bisa jadi karena kalau dinamo itu kan itu ya sumber listrik dari dinamo kan sumber listrik itu ada beberapa. Coba kalau lampu biasanya sumber listriknya dari mana? Dari baterai paling gampang. Arus listrik bisa, dari dinamo bisa, dari itu apa namanya? AC aki ya. Kemudian silakan saya buka LKS-nya kemudian dibuka di halaman LKS halaman 36 sampai 37. Silakan garis bawahi terlebih dahulu. Ya, halaman 36 sampai 37 tentang teks eksplanasi. Bagi yang sudah punya LKS, silakan kalian garis bawahi LKS halaman 36 sampai 37. Ini termasuk bagian dari kegiatan literasi ya. Sudah ya? Tes eksplanasi adalah apa namanya? Udah ya, silakan. Baik, tes eksplanasi. Jelaskan dan mengatakan suatu Oke, jadi teks eksplanasi adalah menjelaskan sebuah peristiwa, menjelaskan peristiwa dari biografi dan lain sebagainya. Baik, selain itu silakan kalian buka di halaman 37. Sudah dibuka di halaman 37, silakan kalian baca. Ini kalau misalnya kecil saya bisa lihat di buku kalian aja ya. Di buku kalian aja masing-masing silakan baca. Halaman 37. Ya, kalau saya biasa silakan kalian baca. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Informasi penting apa ya kalian dapatkan dari situ? Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Kan informasi yang penting banyak banget ya, sebutkan salah satu aja, boleh kan? Ya lah. Oke, bener banget. Jadi televisi ini merupakan hiburan ya. Kalian suka nonton televisi? Suka. Lebih suka nonton televisi atau nonton YouTube? YouTube nonton dari mana? Dari HP ya, dari juga ya macam-macam. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan lagi informasi penting apa lagi yang didapatkan? Boleh kalian silakan? Ya.
John Logie ini lahir di Skotlandia. Ingat ya, lahir di Skotlandia, tanggalnya berapa? Ada tadi Lana ya, tadi sudah menyampaikan kalau John Logie itu lahir di Skotlandia. Ada lagi yang mau menyampaikan pakai phone? Iya, penemu televisi pertama. Tadi sudah disampaikan ya, kalau misalkan penemu itu banyak sebenarnya. HP itu penemunya banyak, kayak Nokia penemunya siapa, Apple penemunya siapa, nah kayak gitu saling mengikuti. Nah, untuk yang pertama kali televisi ini penemunya adalah John Logie. Baik, setelah itu silakan kalian kerjakan. Dari yang kalian sudah baca, kalian sudah berliterasi, silakan kalian kerjakan yang di bawahnya itu. Pertanyaannya di sini ada, di buku kalian juga ada. Berdasarkan teks tersebut, jawaban pertanyaan berikut apa televisi dan siapa dan lain sebagainya. Sudah selesai. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai ya? Kita koreksi bersama. Kalian koreksinya mandiri ya, jadi kalian selalu jujur. Kalau misalkan yang salah disalahkan, kalau benar yang ini benar. Kalau salah nanti diperbaiki lagi. Nomor 1, mengapa tradisi banyak digunakan masyarakat kalangan? Oke. Jawabannya adalah ya, karena banyak hiburan atau hal yang menarik. Baik, selanjutnya nomor B. Apa namanya? Itu dulu, guys. Brilliant. Gimana? Di Royal Technical College ya, atau di Skotlandia itu ada gambarnya seperti itu. Kalau ada yang menjawab Lafud Akademi juga benar, kalau Glasgow University juga benar. Ya, Royal Technical College benar banget. Itu yang terakhir. Baik, kalau tadi hampir 8. Kemudian yang saya katakan ini dulu. Yang di nomor ada. Kemudian ada Paunico, itu jawabannya. Terus yang C. Penjual sepatu dan salesman penerbangan terakhir. Oke, Laura, apa pesan-pesan dalam tes tersebut? Jawabannya adalah iya. Apa takutnya di sini ya? Judulnya ini John Logie Baird, penemu televisi yang pantang menyerah. Jadi jawabannya adalah pesan-pesannya kita harus memiliki sifat yang pantang menyerah. Oke, kemudian silakan dinilai ya. Soalnya bernilai 20. Kalau salah bernilai 10 sudah mengerjakan, salah bernilai 10. Kalau sudah, kita simak lagi video di sini. Dengan adanya teknologi, apa sih yang membuat kita menjadi lebih mudah kira-kira? Selain dari lampu, apa aja? Boleh nggak? Selain lampu, teknologi yang kita pakai itu apa aja? Apa aja? HP boleh, itu lagi. Listrik boleh, televisi itu apa lagi? Ya, cuma saat ini, jadi kita nggak pada saat dan itulah hasil tugas sosial dan budaya yang kita dapatkan setelah adanya organisasi. Kita akan jadi dulu. Lebih online ya, tapi sudah lebih online. Kira-kira di mana? Sekarang duduk. Kita jalan kaki kalau berangkat sekolah, mau kemana-mana. Nanti kalau mau pesan apa-apa pakai HP ya. Tidak semua data yang lebih kiri dalam bentuk
Ya, saudara cuma 2 sampai malam baik, itu ya dari tadi dengan adanya perubahan sosial budaya terkait dengan organisasi. Kira-kira dampaknya selalu positif atau ada negatifnya juga? Ada negatifnya. Kalau positifnya seperti apa contohnya? Satu aja contohnya. Tadi memudahkan ya, karena semua dari HP kalian mau pesan objek bisa pakai HP, kalian mau pesan makanan bisa pakai HP, kalian mau pesan barang bisa pakai HP, semuanya bisa dilakukan dengan HP sama HP ya. Dan ini bisa kan punya HP, angkat tangan, wow banyak sekali. Yang belum punya, gak apa ya, yang dulu. Gak apa yang dulu. Nah sekarang kita akan membagi kalian. Karena nantinya kegiatan setelah itu adalah kalian akan membuat perubahan sosial budaya dalam berbagai produk. Dalam berbagai produk. Nah yang ibu tawarkan ini ada beberapa macam ya, kalian bisa milih yang lain juga. Ini yang pertama, ini nanti ada berupa kuis atau lagu, berupa gambar, berupa benda tiga dimensi ini boleh, kemudian berupa gerakan juga boleh, desain grafis kalian mau menggambar, membuat desain pakai Canva juga boleh, terserah kalian. Kalian mau bikin peta konsep juga boleh. Nah tapi yang harus kita sepakati adalah satu kelompok maksimal ada 6 aja. Bisa dipahami? Nah sekarang kalian kelompok bebas, kelompoknya bebas dulu. Ini di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan ambil barang-barangnya, kemudian kalian kelompok sesuai dengan besar. Kalian bisa nanya lagi ya, kalau kalian punya apa di luar ada, kayak sama aku kayak gitu. Ayo sama aku. Bilang diajar. Sesuai dengan ini, sesuai dengan niatnya ya. Belum
Bikin feeling bu. Yang aku tahu makasihnya apa? Bukan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Rian, buat Jarum. Wahai teman-teman yang cantik dan tampan, serta pencantiknya dan Bu Heri yang kami hormati. Berhati ingin sampai selesai. Sama-sama aja ya. Oke, sebelum kira-kira bener nggak kalau misalkan pegang jadi lumpuh lebih mudah? Betul salah? Betul. Lanjut. Jangan pakai ganda ya, jangan ditulis ya tapi ya. Membuat mata menjadi radiasi. Benar atau salah? Betul. Satu, dua, tiga. Tampung salut. Cepat, cepat, salah satu. Nah kita lanjutkan ya. Silakan kalian membuat kalau dulu. Nah, siapa yang mau membuat grafik apa? Kalau yang sudah selesai bisa dilanjutkan. Kalau belum selesai membagi tulis. Kalau sudah ya. Silakan cari ya. Mau membuat apa? Jika punya kertas ini nanti akan disediakan. Kita silakan ya. Mau bikin lagi, mau bikin apa? Kaitannya dengan ya. Boleh. Kayak gambar handphone sama surat. Terima kasih ya. Di angka 9 sudah selesai. Silakan. Ya, karena namanya nanti yang bilangnya adalah kita kasih lebih banyak lebih banyak. Ayo kasih boleh gambar, boleh nulis, boleh presentasi tentang apa gitu, boleh nari, juga boleh lagu, gambarnya misalnya kayak gambar tadi HP sama sebelah kita menggunakan berapa? Gambarnya simpel aja ya. Mana posternya mana? Ini buat poster ya? Pakai Canva ya? Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu.
mahasiswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di Contoh, tempat saya atau komunikasi disediakan. nasional, bilangnya permainan nasional, berlagu dan saya pakaian. Tujuan perubahan sosial yaitu untuk memperbaiki hubungan antara sesama di mana seiring berjalannya waktu maka perilaku manusia berbeda satu sama lain. Keragaman sosial budaya merupakan kondisi dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan sosial dan budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya dan rekan-rekan dan lain sebagainya. Aku silakan boleh tepuk Salut. Jempol. Jempol. Salut. Ini kalau tadi kerjanya cepet banget ya, sudah dihasilkan. Kemudian untuk teman-teman yang lain, silakan untuk diselesaikan. Nah, setelah itu silakan kalian balik tempat duduknya. Silakan kalian balik tempat duduknya. Ya, silakan kalian balik tempat duduknya. Baik, jangan lupa nanti kalau belum selesai, silakan diselesaikan kemudian. Kamu udah mulai kerja? Oh, berat ya? Oke, tadi kita belajar tentang apa aja? Tentang yang pertama, teks, eksplorasi yang kedua, perubahan sosial dan budaya. Nah, ini akan dibagikan formatif akhir dan silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian kalau sudah bisa menjawab semuanya atau kalian mau menjawab salah satunya, silakan kalian ambil kertas, kemudian dijawab terus kalian ini. Kayak gitu ya. Kalian bagi-bagi. Satu-satu ya, silakan dibacakan. Itu soalnya di belakangnya ya. Soalnya di belakang. Masih kurang? Kurang berapa? Bisa kalau ini kan soalnya nggak boleh. Ada yang bolak-balik, ada yang selalu aja. Ada yang kurang, lebih. Silakan langsung dikerjakan. Itu soalnya di belakang. Ada yang bolak-balik, ada yang satu lembar aja ya. Ada yang bolak-balik, ada yang dua lembar. Silakan dikerjakan. Atas itu kelihatan. Jawab itu dulu. Soalnya yang bisa tidak mengerjakan itu, ini ada simul kertas ya. Silakan kalian tulis saya mau jawabannya nomor berapa, nomor 1 dan seterusnya. Kemudian diberikan dulu. Balik pertanyaannya mana? Atas itu kelihatan. Jawab itu kan nomor. Nomor 1, kita koleksi. Proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju, namanya apa? Nomor 1 aja. Nomor 1 proses perubahan dari sesuatu ya, jawabannya adalah modernisasi. Siapa yang benar tangan? Modernisasi. Yang kedua, perubahan sosial dapat terjadi karena pengembangan teknologi. Siapa yang benar lagi? Nomor 3, 5 selalu dari jawab 5. Nomor 3, teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena dinamakan ekonomi. Nomor 4, alat komunikasi tradisional. Contohnya adalah, ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah kentongan. Kentongan. Nomor 5, alat telekomunikasi elektronik juara yang bisa dibawa kemana-mana dinamakan telepon. Ini pakai bahasa Inggris ya. Nah, nomor 6, sikap dapur-dapur kata ketika mendapatkan tangan namanya optimis, benar banget. Nomor 7, tindakan dalam rangka menciptakan atau menemukan metode proses menggunakan dinamakan penemuan. Nomor 8, contoh keyword adalah bentuk televisi. 9, ilmu pengetahuan dan teknologi disikat apa? Iptek.
karena itu ya harus diselesaikan. Kemudian ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak perhatikan, tepuk luar biasa, luar biasa hebat gitu ya, tepuk luar biasa, Luar biasa hebat. kelas senang? Hebat, inspiratif, berkarakter. Ya, terima kasih anak-anak, Bu Guru telah diberi kesempatan untuk belajar bersama kalian. Tadi pembelajarannya cukup menarik ya, cukup menarik, kreatif ya, bercanda cukup kreatif, cukup menarik dan menambah wawasan yang begitu hebat pada kalian, wawasan yang akan dikenang oleh kalian jika kalian nanti sudah tidak di SD 8. Semoga kalian sukses semuanya ya anak-anak ya. Ya, tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, Mau bilang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anak. Ya, terima kasih Bu Heri. Sama-sama anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam berjumpa kembali. Saya Heri Resdiani, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Wonosobo, instansi SD Negeri 8 Wonosobo. Di sini ngomong-ngomong saya bersama dengan teman sejawat saya, beliau Ibu Eka Chania, yang kemarin kami telah melakukan wawancara pra-observasi dan telah melakukan observasi di kelas 6. Hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai pasca setelah observasi atau supervisi akademik. Baiklah, akan saya mulai dari sekarang. Assalamualaikum, Bu Chania. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, sehat ya. Bu Heri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, semangat. Ngomong-ngomong, kemarin saya telah menyaksikan Ibu Chania itu telah melakukan aksi pembelajaran. Saya menyaksikan begitu luar biasa. Begitu saya lihat itu anak-anak antusias dan Bu Chania sudah berhasil. Ya, tampak sudah berhasil di mana anak-anak tersebut itu aktif, mengaktifkan anak-anak itu sudah melakukan diskusi berkelompok dan melakukan pembelajaran secara teknologi dan bagus sekali. Sudah ada terdiferensiasinya, terus pembelajaran IT, ada pemakaian Canva ya, kemarin ya, pakai Mentimeter juga. Tes diagnostis ya, betul sekali, itu sudah luar biasa menginspirasi saya ini sama semuanya yang nanti akan melihat, sangat menginspirasi. Dari sekian banyaknya aksi yang Bu Chania lakukan kemarin yang cukup luar biasa sekali, begitu anak-anak antusias dan mendapatkan ilmu yang mungkin bagi anak-anak itu sangat berkesan dan mungkin bagi hidupnya. Nah, sekarang ini saya penasaran dalam pembelajaran yang Ibu Chania lakukan itu, kalau menurut saya tampak sudah bagus sekali. Kalau menurut Bu Chania, dari kemarin aksi yang dilakukan itu kira-kira ada kelebihan apa menurut Bu Chania? Kalau kelebihan saya jelas kemarin menggunakan IT, yaitu menggunakan teknologi. Kemudian anak juga difasilitasi, jadi kan sekarang anak itu kebanyakan pada bawa HP. Nah, HP itu benar-benar dimanfaatkan untuk sarana belajar. Itu kelebihannya. Saya mungkin kalau guru-guru lain masih pakai buku aja. Nah, saya kan memfasilitasi anak untuk menggunakan teknologi itu. Kemudian juga kemarin ada diferensiasi. Namun kebetulan kemarin juga sudah saya bebaskan untuk memilih yang mereka sukai, tapi tetap malah milihnya mungkin karena mereka suka desain ya Bu ya. Jadi mereka malah milih desainnya pakai Canva. Itu sih kalau menurut saya nggak masalah, yang penting itu guru sudah memfasilitasi anak untuk memilih karena mereka sukanya mungkin sama ya. Iya, mungkin sukanya ya, hampir sama. jadi itu yang dipilih. Dari sekian mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan apa? Kalau yang perlu ditingkatkan mungkin manajemen waktu ya Bu ya. Jadi ya kalau diferensiasi itu kan butuh waktu yang lama. Karena kan anak bebas memilih, kemudian mungkin mereka akan pikir aku bikin apa ya, aku bikin apa ya. Nah, itu tuh butuh waktu menurut saya yang lama. Jadinya kalau misalkan nanti ada pembelajaran berikutnya, saya akan berusaha untuk memanage lagi. Biar ya memanage waktu lagi biar benar-benar optimal. Dengan waktu sekian itu anak bisa mengoptimalkan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya seperti itu. Selain waktu adakah yang lain?
Paling kalau misalkan untuk pembelajarannya saya akan menggunakan beberapa media lain. Kalau kemarin kan cuma medianya teknologi ya Bu. Sedangkan saya belum menggunakan media yang langsung, objek langsung. Bisa jadi mungkin di pertemuan berikutnya saya akan menggunakan objek langsung, misalkan kayak manekin tokoh atau gambar yang bisa diperlihatkan ke semua anak. Karena kan kemarin juga gambarnya itu dari PPT aja. Mungkin ada yang di print juga biar anak tuh benar-benar oh gambarnya seperti ini untuk tokoh yang penemu televisi, terus penemu radio seperti itu. Terus untuk memenuhi ini ya, misalnya kan tadi ingin ini selain waktu, manajemen waktu juga ingin memakai media lain seperti manekin itu, caranya untuk melakukan itu, mendapatkan itu semua, itu kira-kira bukannya apa yang akan diusahakan? Baik, untuk itu yang jelas saya akan konsultasi kepada kepala sekolah bagaimana baiknya. Terus untuk manajemen waktu yang tadi pertama kayaknya jam terbang ya Bu. Jadi semakin saya berusaha untuk memperbaiki, semakin saya belajar, nanti belajar sama Bu Heri, belajar dengan guru-guru yang lainnya juga, belajar dengan guru senior, mungkin itu akan memperbaiki saya dalam manajemen waktu. Terus untuk media nanti saya juga akan konsultasi ke bagian administrasi untuk ada barang apa aja sih biar bisa saya gunakan dengan maksimal. Ngomong-ngomong tentang jam terbang, saya kira walaupun bukannya masih ada itu udah bagus sekali itu aksinya. Untuk mengusahakan itu semuanya itu selain konsultasi kepada kepala sekolah pasti ya, itu apakah ada yang lainnya? Pastinya sama guru yang lain ya Bu, karena kan kita bisa ke kepala sekolah, bisa ke teman sejawat juga. Artinya saya bisa konsultasi sama Bu Heri sebagai guru penggerak, terus bisa konsultasi sama guru-guru yang lainnya juga untuk saling melengkapi. Nanti ada in-house training juga ya Bu, kita bisa sama-sama belajar karena guru kan harus terus belajar gitu ya Bu ya. Betul sekali bahwa guru itu harus mengembangkan kompetensinya meskipun harus medianya bagaimana caranya. Terus rencana bukannya itu untuk ini berkolaborasi dengan guru-guru itu bagaimana cara pendekatannya? Paling dengan in-house training tadi Bu. Kalau in-house training itu kan benar-benar memfasilitasi guru untuk belajar bareng ya. Jadi di in-house training itu kita manfaatkan untuk saling sharing kaitannya misalkan tadi permasalahannya manajemen waktu ya, nanti kita mencari gimana caranya saling menambah Sharing ya, betul Bu. Sharing. Terus langkah pertama yang ingin dilakukan dalam mewujudkan itu semua itu bagaimana? Dengan KKG, terus juga mengupayakan untuk kapan nih Bu untuk adain in-house training kayak gitu. Terus juga sebenarnya seperti ini juga saya sudah dapat ilmu lagi Bu, nanti kan Bu Heri mengevaluasi saya, otomatis saya bisa oh ya nanti saya perbaiki bagian ini. Jadi sebenarnya dari paling dekat dulu kita ngobrol-ngobrol ini tuh udah memperbaiki saya gitu Bu. Betul juga ya. Termasuk saya ini harus perlu banyak motivasi ya. Bagus sekali rencana bucannya terhadap kompetensinya akan dikembangkan kembali, padahal ini udah bagus semuanya, tapi yang namanya guru memang harus berkembang terus ya. Terus itu kira-kira kapan mau melaksanakan itu? Untuk in-house training ya, mungkin menunggu dari informasi dari sekolah kali ya Bu ya. Soalnya kan kalau in-house training itu kan juga butuh kolaborasi dari guru untuk menentukan waktunya. Jadi saya ikutin dari kebijakan sekolah saja Bu. Betul. Nah, ini ngobrol-ngobrol kita itu sudah sejauh ini kira-kira yang didapatkan pada kesempatan hari ini apa ya kira-kira? Untuk memperbaiki lagi pembelajaran saya semakin hari biar semakin kita jadi tahu ya bahwa dalam pembelajaran itu banyak sekali, walaupun kita sudah bagus harus lebih bagus lagi, harus butuh kritik dan saran Bu biar makin bagus. Ya. Ini waktunya sudah sore, kira-kira ini sudah cukup kita ngobrol ya, ngobrolnya sudah cukup, kita akan belajar bersama gitu. Kira-kira kita akan action lagi kapan ya? Boleh Bu, silakan saya menerima dengan sangat dengan terbuka ibaratnya. Saya menunggu itu bukannya dalam berkolaborasi dengan teman-teman itu bagaimana, saya ingin melihat juga, ingin belajar juga. Saya tunggu ya. Siap Bu Heri. Ya, sampai di sini ngobrol kita makan-makan dulu ya. Kita sudahi, kita makan-makan dulu, terus kita sholat, oke? Ya, makasih. Terima kasih kembali. Ya, sampai berjumpa kembali. Demikian bincang-bincang saya dengan rekan sejawat saya tentang pasca observasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.